Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Saiful Huda. Dan kali ini saya akan membuat video kepada kalian bagaimana cara pengajuan visa ke Korea Selatan. Pengajuan visa ke Korea Selatan itu sulit nggak sih? Apa mudah nggak sih? Apa mudah gampang diterima atau ditolak nggak sih gitu? Nah, banyak-banyak teman-teman di sini yang menanyakan hal seperti itu. Nah, untuk bagi saya sendiri, visa Korea Selatan itu ya bukanlah sangat lah, tapi lumayan mudah gitu loh. Asal dokumen kita memenuhi. Nah, itu seperti itu. Dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian persiapkan untuk selama pengajuan visa ke Korea Selatan ya, visa turis atau visa wisata, yaitu dokumen pertama yang kalian harus persiapkan. Nanti saya akan tunjukkan list-list dokumen apa aja itu di atas saya ini di layar HP kalian, nanti dibaca, tapi saya akan menjabarkan satu persatu. Nah, untuk dokumen yang pertama kalian harus mempersiapkan paspor, paspor yang masih aktif ya, paspor. Dan yang kedua KTP, dan yang ketiga KK, dan yang ketiga KK, yang keempat akta kelahiran. Nah, untuk KTP, KK, akta kelahiran itu difotokopi. Nah, fotokopi satu, tapi paspornya harus asli semua. Nah, dokumen yang krusial yang jadi penilaian dari pihak kedutaan Korea Selatan yaitu rekening koran 3 bulan terakhir. Misal kalian akan berangkat ke Korea di bulan April, ya kalian harus cetak rekening koran di bulan Januari sampai Maret, itu 3 bulan terakhir. Nah, untuk ketentuan tersendiri rekening koran mana ya yang harus bagus, itu harus bagaimana gitu loh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan, menjabarkan ke kalian secara rinci ya, yang menjadi nilai plus pihak kedutaan untuk menilai apakah pengajuan visa Anda layak untuk diterima atau ditolak, itu saya akan menjabarkan. Nah, untuk rekening koran itu tersendiri 3 bulan terakhir itu yang paling bagus bukan dari saldo seberapa banyak kita di ATM kita, di tabungan kita, bukan. Itu malah jadi apa, kayak bumerang kita untuk visa kita ditolak. Bisa aja pihak kedutaan itu menilai kenapa saldonya banyak ini, bisa aja pinjam di bank atau pinjam ke saudaranya untuk buat visa nanti ditarik lagi, bukan. Makanya kalau bisa kalian rekening koran saldo banyak pun itu enggak jadi nilai plus. Yang jadi nilai plus itu adalah yaitu dimana dalam 3 bulan terakhir itu rekening kita arus kas keluar masuknya sering gitu loh, sekecil apapun, senominal besar apapun, yang penting nilainya apa, yang penting transaksinya aktif gitu. Mau seperti kalian beli di Alfamart maupun Indomaret atau Shopee atau Top Up GoPay, nah itu kalau bisa pakai ATM itu gitu, jangan pakai uang cash ya, itu buat syarat pengajuan visa Korea Selatan kamu. Nah, itu satu tips yang bisa saya bagikan, yaitu mengenai ketentuan rekening koran. Dan yang syarat yang keempat yaitu kalian bisa mencetak kayak surat kendaraan bermotor. Surat kendaraan bermotor itu jangan STNK-nya yang dicetak ya teman-teman, tapi BPKB. Motor, mobil, yang penting aset berharga lah, atau kepemilikan rumah, atau mungkin kepemilikan tanah gitu. Atau bisa juga kalian jika punya kayak angsuran atau cicilan rumah, eh, itu bisa diajukan pun nggak apa-apa. Itu juga nilai bagus itu, karena tujuan kita kan ingin berwisata ke negara orang lain. Nah, keinginan mereka itu ya tujuannya itu ya benar-benar untuk wisata, nggak bekerja atau eh, ilegal di sini, bertempat tinggal di sini, yang dimana kalian itu overstay, tidak diinginkan. Makanya yang diinginkan untuk pihak kedutaan untuk menilai visa kalian itu layak atau enggak, itu ya kita harus ada apa namanya, ikatan kuat dengan negara asal ya. Contohnya ya kita udah uang udah banyak, contohnya dengan rekening koran, dengan contoh kita masih ada cicilan tanggungan, dan nggak mungkin kita akan punya uh, cicilan tanggungan, dan nggak mungkin kita kayak semacam apa ya, kabur dari tanggungan kita karena kita masih ada keluarga di rumah. Dan yang terakhir itu ada juga semacam apa ya, kita punya pekerjaan yang bagus, punya usaha yang bagus, nggak mungkin kita tinggalkan untuk overstay di negara orang, kan nggak mungkin ya. Itu makanya dokumen-dokumen itu penting untuk kita pengajuan ke visa ke Korea Selatan.
Dan yang kelima, kalian bisa jika status kalian seorang karyawan ya kalian minta slip gaji kalian selama 3 bulan sama apa namanya slip penghasilan dan surat keterangan jabatan terakhir kalian gitu, dan menerangkan itu keterangannya jabatan terakhir dan apa ya namanya jabatan terakhir dan semacam izin cuti selama beberapa hari ke negara Korea Selatan gitu loh, dengan ditandatangani manajer atau mungkin HRD kalian ya bisa, nggak apa-apa. Pokoknya yang kalau kalian statusnya pekerja ya minta slip gaji 3 bulan terakhir sama surat keterangan kalau keterangan cuti, tapi ada keterangan ada isinya itu pokoknya jabatan kalian gitu ya. Dan misal kalian pengusaha nih yang UMKM nih, bisa aja UMKM bisa mengajukan. UMKM ya persyaratannya ya pakai NIB ya, NIB nomor induk berusaha. Kalian bisa daftarin UMKM kalian di websitenya mana ya, Direktorat Jenderal Asasi Manusia atau apa, aku lupa. Pokoknya intinya kalian melampirkan NIB jika kalian UMKM gitu. Dan terakhir terakhir ya untuk pelajar sendiri yang nggak bekerja dan nggak punya usaha itu juga bisa. Kalau pelajar itu syaratnya kalian harus melampirkan kartu mahasiswa ya, kartu mahasiswa kalian di kampus mana kalian bersekolah ya, kalian lampirkan kartu mahasiswa sama surat keterangan cuti dari kampus, pihak kampus kalau kalian ini mau berwisata ke Korea Selatan gitu, dengan apa keterangannya seperti itu. Dan yang terakhir itu Korea itu agak berbeda sendiri untuk pengajuan visa ya. Kalau di Amerika atau kalau di Australia itu nggak perlu seperti SPT tahunan, pajak tahunan kan gitu. Tapi di Korea kita harus melampirkan SPT tahunan, SPT pajak tahunan. SPT tahunan itu bisa kalian eh, apa namanya datang ke kantor pajak, bisa dengan datang aja, kita bawa NPWP dan bawa KTP kita dan ingin lapor pajak itu aja ya. Nanti di sana ngebantu, staffnya ngebantu, nanti ada printoutnya, nanti kalian bawa aja itu printoutnya atau difotokopi, nanti dilampirkan ke syarat pengajuan visa kalian. Dan jika kalian tidak ada waktu dan tidak tahu caranya lapor pajak, kalian bisa aja isi di websitenya Direktorat Jenderal Pajak atau di aplikasi Playstore sudah ada nih kayaknya, namanya M-Pajak kalau nggak salah. Pokoknya isi aja yang jika kalian karyawan SPT itu namanya kan ada dua, SPT 1770 sama SPT 1771. Kalau ada yang salah tiral ya teman-teman. Pokoknya yang saya ingat aku itu untuk yang pengusaha itu isinya SPT 1770, dan untuk yang pekerja SPT 1771, dimana itu diisi kayak laporan penghasilan kita, laporan keluar masuk uang kita, apakah kita taat pajak atau enggak ya, itu diisi aja ya pokoknya teman-teman. Itu nama berbeda, kayak nggak kayak di negara-negara Australia atau negara-negara lain pengajuan visanya beda emang, harus ada SPT tahunan. Nah jika visa kalian, jika dokumen kalian sudah lengkap, nah seperti kayak paspor harus asli ya, yang lain kayak semuanya SPT atau apa bisa fotokopi, bisa print out nggak apa-apa. Pokoknya yang asli paspor itu jadiin satu. Oh yang terakhir aku lupa, foto ukurannya 4x6 3 lembar. Itu nanti foto itu ditempelkan di visa kita jika visa kita terkredit, ditempelkan. Kan bisa bentuk visa Korea itu kertas kan ya, bukan stiker di paspor ya. Itu nanti kan sebelah, pokoknya visanya seperti ini. Nanti sebelah foto, apa di keterangan visa ada foto, nah itu fotonya nanti tempelkan di situ. Fotonya 4x6 3 lembar itu. Nah setelah dokumen kalian nih sudah lengkap nih ya, kalian bisa datang ke kedutaan Korea Selatan di Jakarta. Alamatnya kalau nggak salah di mana ya, bentar. Jadi kalian bisa datang di kedutaan Korea Selatan yang ada di Jakarta ya. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.
Nanti kalian tinggal bawa aja semua dokumen yang saya sebutkan tadi, eh, dan nanti staffnya ngasih tahu ingin pengajuan visa apa gitu loh. Kalian jawab aja visa C39, namanya visa turis jangka pendek, itu yang Indonesia itu jenisnya visa C39. Nah, untuk kalian yang jauh dari Jakarta, mungkin di luar Pulau Jawa atau di Palembang atau Sumatera atau Papua atau Maluku, kalian bisa mengajukan lewat agent travel yang dipercayai oleh Kedutaan Besar KVAC Korea di Indonesia. Bisa kalian eh, apa namanya, justip, biasanya namanya justip dokumen lah, bisa saya sebut justip dokumen, karena kita tinggal duduk di rumah aja, minta tolong sama agent travel yang sudah kerjasama dengan KVAC. Kalian bayar, aku dulu itu kalau nggak salah bayarnya berapa ya, eh justipnya aja itu 500.000, terus dokumen visanya itu 1.200.000 atau 1.300.000 lah pokoknya. Intinya kita kalau nggak mau repot ya bayar uang lebihnya 500.000 gitu aja. Dokumen visa itu visa single entry itu 1.200.000 1.300.000 lah, aku agak sedikit lupa. Nah, setelah dokumen di kasihkan ke kantor kedutaan KVAC, untuk saatnya kalian untuk mengecek progres di website Google ya, ketik aja Korea Visa Portal. Nah, nanti akan muncul ini yang paling atas, ini klik Korea Visa Portal. Nah, kalian bisa kalau tidak tahu bahasanya bisa kalian set dulu ya pakai bahasa Inggris, mungkin yang agak lebih bersahabat ya. Cek application status, ini diklik. Yang kalian bisa klik diplomatic office, ini password diisi sama nama kalian dan tanggal lahir, nanti search, nanti di bawah ini muncul. Oke, mantap ya, aku penasaran. Oke, sekian dulu video saya pada siang hari ini, dan terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa subscribe. Nanti saya akan bagikan video-video yang lebih menarik dan yang lebih informatif ya. Mungkin kalian akan lebih tertarik tentang apakah visa turis itu bisa buat bekerja di Korea Selatan, dan apakah visa turis itu bisa upgrade ke visa selanjutnya. Nanti saya akan membuatkan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.